Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 29. Ungkapan cinta suamiku. Bara selalu mengabaikan keluhan Echa seperti itu, yang terpenting Echa bisa nyaman dengan keahliannya. Gila? Ini benar-benar gila. Sepertinya kamu sudah berhasil membuatku gila, Mas, umpat Echa di dalam hati. Echa kembali dibuat malu. Dia seperti lupa pada dirinya sendiri. Ingin rasanya dia membuang wajahnya ke dalam samudera untuk menyembunyikan rasa malunya karena tadi dia terlihat menerima kemesraan Bara begitu saja. Dia merasa jijik sendiri saat mengingat bagaimana rasanya sesuatu yang memuncak begitu luar biasa pada dirinya hanya dengan keahlian pergerakan jari Bara. Bahkan jari Bara belum pernah terlalu berlebihan perjalanannya, hanya sekedar di pinggiran saja, namun dampaknya sangat besar susah terlupakan. Udah belum ganti bajunya. Ayo makan dulu, Echa berbalik ke belakang. Bara masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi makan malam untuknya. Echa buru-buru membalikkan dirinya lagi, sebenarnya dia ingin menghindari Bara karena rasa malunya. Tapi ini di rumah, mau menghindar pun harus kemana? Udah nggak usah malu. Kan udah biasa, Bara tampaknya tahu gerak-gerik Echa. Akhirnya Echa terpaksa menelan rasa malunya itu. Dia tetap harus terlihat biasa saja di depan Bara. Mas, kan Echa bilang mau keluar aja, makan di luar aja sama Mbak Ola. Kasihan dia kalau makan sendirian. Biar saja. Biasanya juga kita makan berdua. Echa merasa ada yang aneh dengan suaminya, pria itu terlihat aneh dari kemarin. Dia terlihat tak peduli pada Nola. Padahal Echa tahu bagaimana cintanya Bara pada Nola. Tapi untuk menanyakan apa yang terjadi di antara mereka berdua, Echa tak berani. Dia takut nantinya dikira ikut campur urusan mereka. Udah enakan kakinya. Bara meraih tangan Echa untuk membantunya berjalan menuju sofa. Dari tadi juga udah nggak apa-apa, Mas. Kamu aja yang lebay pakai gendong-gendong segala. Nggak apa-apa gimana? Kamu aja masih pincang gitu. Lagian Mas cuma mau kasih perhatian sama istrinya, memangnya salah. Ya udah, ayo makan. Echa tak mau membuat Bara terus mengoceh kalau ucapannya terus disahut oleh Echa. Pria itu memang banyak bicara akhir-akhir ini. Mas. Sahut Bara sambil mengunyah makanannya. Mas yakin nggak tidur sama Mbak Ola? Ini kan kesempatan mumpung Mbak Ola ada di rumah Mas, siapa tahu Mas Mas mau tidur di sini. Apa itu kurang jelas buat kamu? Balas Bara dengan galak. Tapi kan Mbak Ola wanita yang kamu cintai Mas, harusnya kamu lebih Cuma kamu yang Mas cintai. Jadi jangan bahas dia lagi. Bara meletakkan sendoknya dan beranjak meninggalkan Echa. Pria itu masuk ke kamar mandi dengan menutupnya begitu keras. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Dan apa tadi dia bilang? Dia hanya mencintaiku. Echa jelas tak percaya. Dasar aneh. Gumam Echa menatap makanan milik Bara yang masih banyak. Terbesit rasa bersalah karena mengganggu suaminya itu yang sedang makan dengan begitu banyak bicara. Setelah lebih dari setengah jam, Bara baru keluar dari kamar mandi dengan wajah datarnya. Entah apa yang membuat Bara begitu marah hanya dengan ucapan Echa yang memintanya untuk kembali ke kamar Nola. Bara bahkan langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur tanpa melanjutkan makan malamnya. Makannya nggak dihabiskan Mas? Tanya Echa yang masih duduk di sofa menunggu Bara. Hafef. Echa membuang nafasnya karena tak mendapat jawaban dari Bara. Dia akhirnya memilih untuk membawa nampan itu keluar dari kamarnya. Tak mungkin dia menunggu sampai besok pagi Bara bangun untuk membawa piring kotor itu keluar. Bisa-bisa kamarnya bau asam karena sisa makanan basi. Echa menyeret langkahnya yang terlatih,
mencoba berjalan dengan pelan agar tidak terasa nyeri pada kakinya. Seneng ya kak, sekarang udah dapat perhatian lebih dari suamiku. Mbak Ola. Echa terkejut karena mendapati Nola yang masih duduk di ruang tengah. Mbak, aku sama Mas Bara nggak ada hubungan apa-apa. Mungkin Mas Bara cuma kasihan sama aku karena kakinya terkilir aja Mbak. Echa bingung harus mencari alasan seperti apa. Apalagi tadi Nola pasti mendengar Bara memanggilnya sayang. Belum lagi mandi berdua yang mereka lakukan. Kamu pikir aku bodoh kah? Mana janji kamu waktu itu kah? Mana janji kamu yang tidak akan pernah jatuh hati sama Bara? Ternyata kalian tega menusuk dari belakang. Mbak, aku nggak seperti Mbak Ola tuduhkan. Lalu apa hah? Nyatanya sekarang Bara lebih memilih bersamamu padahal ada aku di sini. Mata Nola terlihat begitu tajam menatap Echa. Asal Mbak tahu, aku masih bertahan sampai sekarang hanya karena menunggumu Mbak. Aku menunggu kapan kamu akan memberikan petunjuk dari orang tuaku. Apa itu Mbak? Katakan padaku. Nola terdiam, dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Semua itu baru bisa kamu dapat setelah menyelesaikan kontrak ini. Jadi jangan mendesakku. Apa Mbak, kenapa begitu? Terserah, kalau kamu tidak mau mendapatkannya juga tidak apa-apa. Yang jelas aku sudah katakan kalau kamu akan mendapatkan petunjuk itu di akhir perjanjian ini. Kamu ngerti? Nola meninggalkan Echa yang merasa kecewa yang semakin dalam pada kakaknya itu. Kamu tega Mbak. Kenapa kamu berubah kayak gini? Gumam Echa menatap kepergian Nola dengan mata berkaca-kaca. Setelah selesai dengan piring kotornya, Echa kembali ke kamarnya. Bersamaan dengan itu, ponselnya yang ada di atas ranjang tampak berkedip menandakan ada pesan yang masuk di sana. Sebuah pesan yang membuat Echa langsung menoleh pada Bara yang sudah terlelap dalam tidurnya. Echa segera mengetik pesan balasan untuk orang itu yang tak lain adalah Evan. Entah apa yang ingin pria itu katakan karena pria itu mengajak Echa bertemu. Ingin Echa menolak dan mengabaikan Evan, tapi Echa ingat kalau di sini Echa yang salah karena memilih menikah dengan pria lain dan meninggalkan Evan dalam hubungan mereka. Semoga saja Echa punya alasan lain agar dia bisa menemui Evan. Dia juga berharap Bara tidak akan tahu dan tidak akan berdampak apa-apa pada Evan. Keesokan harinya, Echa benar-benar menemui Evan di kantor. Echa memilih bertemu di taman samping yang kemungkinan kecil Bara akan melihatnya sedang bersama Evan. Sebenarnya Echa tahu kalau apa yang ia lakukan itu salah karena menemui pria lain di belakang suaminya sendiri. Tapi Echa tak tega pada Evan, pria yang telah ia sakiti hatinya. Cukup beberapa saat mereka berdua terdiam, duduk dengan memberikan jarak di antara keduanya. Kak, Evan membuka suaranya sambil menatap wanita di sampingnya. Ya, apa benar-benar nggak ada lagi kesempatan untukku Kak? Pernikahan kalian hanya 1 tahun kalau kamu nggak hamil. Dan Iki sudah berjalan hampir 3 bulan, hanya tinggal menunggu sebentar lagi Kak. Aku sangat siap menunggumu Kak. Echa tak tega melihat tatapan Evan yang berkaca-kaca. Dia semakin mengalahkan dirinya sendiri karena dialah yang menyebabkan Evan seperti itu. Dia telah menyakiti pria sebaik Evan. Bahkan sampai saat ini Evan sama sekali tidak membencinya walau seharusnya Echa layak sekali mendapat kebencian dari Evan. Maaf Van. Aku nggak bisa kasih kamu harapan karena aku nggak tahu ke depannya gimana. Echa menusuk sedih karena kini dia bingung dengan perasaannya sendiri. Dia tak lagi merasakan getaran yang membuat dirinya begitu bahagia seperti dulu saat bersama Evan. Echa juga tak tahu kemana perginya perasaan itu. Kamu berhak mendapatkan wanita yang lebih baik di luar sana Van. Sekali lagi maafkan aku. Evan tersenyum kecut karena jawaban dari Echa.
Ternyata wanita yang ia cintai itu masih tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Apa kamu mencintainya, Kak? Dek. Hari Echa kembali berdesir saat menautkan perasaan yang dinamakan cinta itu dengan bara. Karena kalau kamu tidak mencintainya, dan di dalam hati kamu masih tersimpan namaku, pasti kamu tidak akan ragu untuk memintaku menunggu muka. Echa terdiam memikirkan apa yang baru saja Evan katakan. Apa benar jika dia mulai mencintai Bara, suaminya? Kalau aku memang masih ada di hatimu, aku akan berjuang untuk mendapatkan kamu kembali. Tapi kalau ternyata di hatimu sudah diisi pria lain, maka apa dayaku, Kak? Evan benar-benar merasa dirinya begitu miris. Maafkan aku, Van. Aku minta maaf, Echa menunduk menyembunyikan air matanya. Jangan menangis, Kak, karena selama kamu masih ada di hatiku. Air matamu itu begitu menakutkan untukku. Aku hanya bisa memandangnya mengalir membasahi pipimu tanpa bisa mengusapnya dengan tanganku. Echa semakin tergugu dengan pengakuan Evan itu. Sungguh bodoh dirinya karena meninggalkan pria sebaik Evan. Sekarang, aku sudah mendapatkan jawaban yang pasti darimu. Sepertinya aku memang harus pergi ke tempat asalku karena di sini aku sudah tidak ada tujuan lagi. Kamu mau kemana, Van? Echa mengangkat kepalanya. Tempatku yang dulu sepertinya lebih baik daripada di sini tanpa kamu, Kak. Evan, lirik Echa begitu merasa bersalah. Jangan sedih, aku tidak apa-apa. Aku sudah menerima kalau kita memang tidak berjodoh. Evan berdiri dengan membelakangi Echa. Memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Aku akan segera mengajukan pengunduran diri atau mungkin suatu permintaan pindah tugas ke perusahaan cabang. Secepat itukah, Van? Lebih cepat lebih baik. Sebenarnya ibu juga sudah menyiapkan wanita yang akan menjadi istriku beberapa minggu yang lalu. Dek. Jadi Evan akan dijodohkan. Echa teringat dengan wanita yang Echa lihat di mall bersama Evan waktu itu. Apa wanita yang makan sama kamu di mall beberapa waktu yang lalu? Kamu melihatnya. Evan berbalik menatap Echa. Iya, aku nggak sengaja lihat kamu sama dia lagi makan berdua. Dia wanita yang cantik, sangat serasi sama kamu, Van. Entah kenapa tak ada rasa cemburu atau sakit di dalam hatinya ketika memuji wanita lain yang sedang dekat dengan Evan. Dia anak sahabat ibu. Begitu aku mengatakan kalau hubungan kita telah berakhir, ibu langsung mengenalkannya padaku. Kami juga baru bertemu 2 kali dan ternyata dia juga bekerja di daerah sini. Dia memang cantik, tapi dia tidak bisa sepertimu yang bisa menarik perhatianku sejak pertama kali kita bertemu. Evan, jangan seperti itu. Bagaimana perasaan calon istri kamu itu kalau mendengarmu memuji wanita lain? Aku belum menerima perjodohan itu. Aku hanya menuruti permintaan ibu untuk bertemu dengannya. Tapi mungkin setelah ini aku bisa mempertimbangkannya. Semoga kamu bisa bahagia dengan pilihan ibumu, Van. Biasanya pilihan ibu adalah yang terbaik. Aku hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan kamu karena itu adalah salah satu cara untuk menebus rasa bersalahku padamu, Van. Evan tersenyum tipis menatap wanita pujaannya yang kini telah menjadi bidadari bagi pria lain. Terima kasih banyak, Kak. Tapi kamu juga harus bahagia setelah ini. Kalau tidak, maka aku akan kembali lagi dan membawamu pergi walau kamu sendiri menolaknya. Cek, itu namanya menculik. Echa mencoba mencairkan suasana meski matanya masih berair. Hahaha. Tawa Evan benar-benar terdengar sumbang saat ini. Aku harus kembali ke ruanganku, Van. Aku takut Pak Bara akan mencariku. Tadi Echa pergi saat Bara sedang bersama dengan Umar di ruangannya. Echa memanfaatkan itu untuk menemui Evan sebentar. Semoga saja saat Echa kembali, Bara dan Umar masih membahas pekerjaan mereka.
Baiklah, tapi bolehkah aku memelukmu untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi, Kak? Echa sedikit ragu dengan permintaan Evan. Tapi kemudian dia mengangguk memberikan izin pada Evan. Grab. Evan mendekap Echa dengan begitu erat. Masih dengan segenap cinta yang ia miliki. Berbahagialah, Kak. Kamu juga, Van. Kamu harus bahagia setelah ini. Dan sekali lagi maafkan aku. Evan melepas dekapannya meski sebenarnya dia begitu tidak rela. Tapi dia ingat kalau saat ini Echa sudah menjadi istri orang. Aku sudah memaafkan muka. Echa justru miris melihat senyum tipis di wajah Evan. Terima kasih banyak, Van. Kak. Dred. Ucapan Echa terhenti karena panggilan dari atasannya. Hal. Naik sekarang juga. Dek. Echa langsung melihat ke sekitarnya untuk mencari keberadaan Bara yang mungkin saja ada di sana. Bara menyuruhnya untuk naik, berarti Bara tahu kalau saat ini dia sedang berada di bawah. Echa membuka ruangan Bara dengan tangan yang bergetar. Jika benar Bara melihatnya bersama Evan di taman tadi, mungkin saja saat ini Bara tengah salah paham. Tapi bagaimana Echa akan menjelaskannya? Pertama, dia memang salah karena harus sembunyi-sembunyi untuk menemui Evan. Kedua, belum tentu Bara mau mempercayai apa yang akan Echa jelaskan. Permisi, Pak Bara. Echa melihat Bara yang sedang berdiri membelakanginya. Pria itu berdiri tegak menatap ke arah luar dari jendela kaca yang besar. Echa memberanikan diri mendekat karena tak ada sahutan sama sekali dari Bara. Pak Bara panggil saya, ada apa ya, Pak? Echa hanya berharap kalau Bara tidak melihatnya bersama Evan. Dari mana kamu, Dek? Tapi sepertinya, harapan Echa itu tidaklah mungkin jika melihat sikap dingin Bara kali ini. Tadi malam saat Echa tak sengaja menyinggung Bara saja, marahnya belum reda. Tapi sekarang Echa sudah menambahnya lagi. Echa bagaikan menuangkan minyak pada api yang belum padam. Saya. Saya tanya dari mana kamu? Bentak Bara sambil berbalik menatap Echa. Echa terkesiap dengan suara Bara yang lantang itu. Dia semakin ketakutan, dia juga merasa hatinya terasa ngilu karena bentakan dari Bara. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkanku, Kak? Apa kamu begitu mencintainya dan tak sabar untuk kembali kepadanya sampai kamu selalu bertemu dengannya di belakangku? Echa melihat kemarahan yang tak biasa di mata Bara. Entah Echa salah mengartikan atau tidak, tapi Echa melihat adanya kekecewaan dalam sorot mata Bara yang mengkilat menatap ke arahnya. Apa kamu sudah tak sabar untuk lepas dariku, Kak? Apa karena itu kamu sampai sekarang tidak pernah mau menyerahkan dirimu padaku, suamimu sendiri? Bara memalingkan wajahnya lagi. Dia benar-benar marah saat ini. Dia kecewa karena Echa yang sampai sekarang masih saja memberi jarak dengan dirinya, tapi ternyata secara diam-diam masih mengharap kembali pada mantan kekasihnya. Kamu salah paham, Mas. Aku nggak ada niatan untuk kembali sama Evan. Kami bertemu cuma karena kalian saling merindukan begitu, sampai kalian bisa berdekapan di tempat umum seperti tadi. Bara kembali menatap Echa. Senyum kecut tersungging di bibirnya. Sungguh Bara seperti pria yang tak ada harganya di depan Echa. Setiap saat dia selalu menunjukkan perhatian, memberikan sentuhan penuh kasih sayang, juga terlalu sering mengungkapkan isi hatinya, namun ternyata semua itu tiada artinya untuk Echa. Dia justru terlihat seperti pria yang sedang mengemis cinta. Mas, dengarkan aku dulu. Echa menghampiri Bara. Entah kenapa dia begitu ketakutan kalau Bara salah paham dan marah kepadanya. Kamu yang harusnya dengarkan aku, Kak. Sentak Bara lagi. Apa kamu tidak pernah mendengarkan permintaanku untuk tidak menemuinya? Apa kamu tidak pernah mendengarkan aku kalau aku mencintaimu? Apa masih kurang jelas kalau aku tidak suka kamu dekat dengannya karena aku cemburu?
Apa itu semua masih kurang untuk muka? Bara menggoyangkan kedua bahu Echa yang ia cengkeram begitu kuat. Aku mencintai muka. Aku sabar menunggumu untuk tidak merenggut kesucianmu karena perasaanku tulus pada muka. Apa kamu tidak pernah menganggap sebagai suami muka? Tes. Air mata Echa mulai luruh karena suara bara semakin lirih seolah sudah putus asa dengan perasaannya. Bukan karena itu Mas. Kamu tidak mengerti perasaanku, Hicks. Tidak mengerti kamu bilang, harus bagaimana lagi aku mengerti dan menunggumu selama hampir 3 bulan ini kah? Suara bara kembali meninggi. Seandainya saja Echa memang memerlukan waktu untuk membuka hati untuknya, walau 2-3 tahun lagi bara akan tetap menunggunya. Tapi kalau Echa tidak mau membuka hatinya hanya karena pria lain, tentu saja bara begitu kecewa. Mas, sebenarnya kamu sadar apa enggak dengan ucapan kamu itu? Kamu lupa aku siapa dan aku ini jadi istri kamu karena apa? Kenapa kamu jadi kayak gini, Mas? Ingatlah tujuan kita, ingat Mbak Ola. Echa terlihat begitu frustasi di tengah tangisannya. Aku ingat jelas, dan aku nggak mungkin lupa. Bara dan Echa sama-sama masih begitu keras dengan egonya masing-masing. Kalau gitu kamu harusnya sadar kalau kah. Ucapan Echa terpotong saat Bara langsung mengecup bibir Echa. Bara seperti orang yang hilang kendali begitu bersemangat mengecup Echa. Echa memukul dada Bara sekuat tenaga tapi pria itu tak bereaksi sama sekali. Dia tetap begitu bersemangat dengan aktivitasnya itu. Bara juga terlihat begitu tergesa-gesa membuka baju Echa ke sembarang tempat. Syah! Ak! Bara menjauh dari Echa karena Echa menggigit bibir Bara hingga ada noda merah di sana. Kamu menyakitiku Mas. Lirih Echa karena merasa dipaksa. Echa sedikit menjauh dari Bara sambil memegang erat kemejanya yang sudah berantakan itu. Kamu mau tahu kenapa sampai sekarang aku tidak pernah menganggap pernyataan cintamu itu serius Mas? Echa menatap manik mata Bara dengan begitu dalam. Ada juga rasa perih di hatinya ketika melihat bibir Bara yang berdarah akibat gigitannya tadi. Semua itu karena sikapmu ini. Gimana caranya aku percaya kalau kamu terus memperlakukanku seperti itu sejak pertama kali menikah? Kamu bilang sendiri kalau kamu selalu nyaman saat melihatku. Kamu juga selalu bersamaku setiap hari tanpa memedulikan perasaanku. Apa aku harus percaya kalau seperti itu? Alih-alih mencintaiku seperti yang kamu katakan, kamu lebih terlihat menahanku hanya karena sekedar saja Mas. Echa mengeluarkan segala ketakutannya selama ini. Jujur saja hatinya mulai merasakan getaran di dekat Bara. Hatinya selalu berdesir saat Bara mengatakan cinta kepadanya. Tapi Echa takut kalau dia hanya menjadi pelampiasan Bara saja. Jadi kamu selama ini berpikir jika semua yang aku lakukan padamu hanya pelampiasan semata. Iya, Echa langsung memalingkan wajahnya. Dia tak kuat melihat mata Bara yang berkaca-kaca. Bara tersenyum miris mendengar jawaban dari Echa. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini, perhatikan dan kedekatannya tidak dapat menyentuh hati Echa sedikitpun. Baiklah kalau itu yang ada di pikiranmu selama ini kah? Bara mengusap wajahnya dengan frustasi untuk menyingkirkan air mata yang sempat menetes dari matanya. Aku akan buktikan kalau perasaanku memang benar-benar cinta dan bukan hanya pelampiasan belaka. Dek. Jantung Echa kembali berdetak kencang. Dia justru takut dengan apa yang ingin Bara lakukan kepadanya. Bara mendekati Echa lagi sambil melepas jas yang dipakainya. Melihat pergerakan itu, Echa yang kembali ketakutan membuat hati Bara semakin sakit hingga senyum memprihatinkan itu terbit di wajahnya. Tapi dugaan Echa salah. Dia kira Bara akan tetap begitu dan memaksanya seperti biasa. Tapi Bara justru menyelimuti Echa yang sudah berantakan itu dengan jasnya tadi.
Tunggu di sini sampai Umar mengantarkan baju untukmu. Aku pergi dulu. Echa menatap punggung Bara yang sebentar lagi hilang di balik pintu. Sekarang Echa justru bingung dengan perasaannya sendiri. Dia tidak ingin disentuh Bara lagi, tapi melihat sikap Bara yang begitu dingin dan sekarang pergi meninggalkannya, justru terasa sangat menyakitkan baginya. Bersambung.